Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluarga besar Happy Soul Family. Bertemu kembali di dalam renungan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Bapa kami yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami dan Engkau ada di dalam hidup kami. Sebentar kami mendengarkan sedikit renungan untuk kami mendapatkan makanan rohani kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pagi ini saya memberi judul renungan saya adalah berdoalah seperti seorang anak kecil. Yang mendasari saya mendapatkan judul ini adalah ketika saya melayani di Sword Kid atau anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi saya melihat waktu saya merenungkan, kenapa ya saya harus berdoa seperti seorang anak kecil. Nah, waktu saya melayani di sekolah minggu, ya kan di Sword Kids itu ada sesi setiap minggu pagi mereka tuh ada namanya sesi untuk berdoa, baik itu buat bangsa negara, buat Bapak Ibu Gembala, buat banyak buat orang tua mereka yang belum percaya Tuhan. Saya melihat di sini ketika mereka berdoa, ini yang saya ambil. Pertama, mereka doanya polos, tidak ada politik di dalam berdoa. Paling tidak mereka tidak memikirkan hal-hal yang doain apa ya. Enggak, mereka tuh tulus doanya. Apa yang mereka tahu, apa yang mereka mau ucapkan ya mereka ucapkan saja. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan mereka untuk berpikir mesti doa yang manis-manis, mesti doa yang yang muluk-muluk. Enggak. Mereka tuh doa benar-benar satu. Anak kecil tuh doanya polos. Dan yang kedua dia tulus. Saking polosnya dia tulus. Apapun yang memang ada di otak dia untuk dia doa, ya dia doain itu. Apapun yang tadinya tema doanya apa, ya dia doain itu tanpa dia berpikir panjang-panjang. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lama mengenal Tuhan? Apakah kita tulus berdoa atau ada politik di dalam doa? Contohnya adalah, Tuhan, saya berdoa supaya ini nih, Tuhan tolong berkatin dong. Wah, saya berpikir tadinya tidak ada yang salah ketika saya ngomong gitu. Tapi ketika kita flashback dengan kata-kata kita, Tuhan tolong berkatin dong. Ada maksud di balik itu semua ketika kita berdoa Bapak Ibu. Jadi belajarlah untuk kita berdoa polos dan tulus. Polos tuh maksudnya gini loh. Sesungguh hati kita berdoa. Yang pastinya satu, kita mengucap syukur kalau pagi ini masih diberi kesempatan buka mata dan bernafas. Itu polos. Yang kedua tulus. Gak ada embel-embel di balik ketika kita berdoa. Tuhan, saya berdoa supaya, itu loh. Jadi belajarlah seperti seorang anak kecil yang dia selalu berdoanya polos dan tulus. Nah, kesaksiannya gini. Waktu itu adalah setiap minggu kebagian anak saya berdoa. Jadi anak ini mencerminkan bagaimana kita berdoa di rumah. Jadi kalau anaknya nggak berdoa di rumah, papa mamanya jarang berdoa bersama di rumah, ya otomatis terkadang anak juga bingung kalau suruh berdoa. Tapi kalau kita sering berdoa bareng, nah di sini saya melihat bahwa ada di satu sisi ada kepolosan, ada ketulusan, dan saya pribadi sebagai orang tua, saya langsung, oh Tuhan, ternyata apa yang kami doakan di rumah didengar. Dan itu merema. Jadi ketika saatnya sesi berdoa untuk papa mama, dia doain semuanya. Ya terkadang jujur saya suka agak shemi, malu. Waduh, kenapa didoakan di umum? Tapi saya berpikir ya itulah anak kecil. Karena dia gak mikir yang aneh ini, ya doain aja apa yang memang dia dengar setiap hari ketika kami berdoa gitu loh. Jadi kalau saya boleh ingatkan pada pagi hari, biarlah kita belajar berdoa seperti seorang anak kecil yang polos dan tulus. Gak ada embel-embel, gak ada politik di belakang doa itu. Gitu loh. Nah, firman Tuhan terambil di dalam Lukas 18 ayat 16 dikatakan bahwa tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jadi kalau di sini firman Tuhan jelas berkata bahwa kita gak boleh ngelarang anak-anak itu datang kepada Tuhan. Maksudnya gini, ketika kita mulai berdoa seperti seorang anak kecil, Tuhan itu
melihat ketulusan hati kita, melihat kepolosan hati kita ketika kita datang sama Tuhan. Biarlah pagi hari ini melalui renungan yang simpel, yang singkat, mari kita belajar untuk berdoa polos, tulus, tidak ada embel-embel di belakangnya. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, biarlah Tuhan ini boleh menjadi rema untuk kami boleh belajar ketika kami berdoa, kami belajar dengan polos Tuhan. Kami belajar dengan hati yang tulus, tidak ada apa-apa di belakangnya Tuhan. Kami percaya tanpa pun kami berdoa, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami. Yang penting adalah kami menjaga hubungan yang baik sama-Mu Tuhan. Terima kasih, pagi ini kami terima berkat Tuhan. Kami terima sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.